Bapak, saya ingin punya jawaban mengenai hal ini. Slot menteri kan hanya 34 kalau bahasanya presiden ya. Ada 34 slot menteri dan itu sekarang sudah penuh terisi. Tetapi memang tidak mungkin memuaskan seluruh pihak, seluruh stakeholder dari bangsa ini. Salah satunya kemarin misalnya sebagian saudara-saudara kita di Maluku kalau tidak salah melakukan protes karena tidak ada keterwakilan dari putra daerah di sana. Yeah. Apakah ada cara untuk mengakomodasi kepentingan tersebut atau sebenarnya ini hal wajar yang harus disikapi juga secara bijak? Tapi kalau Bapak menganggapnya seperti apa? Kalau kembali kepada permulaan saya katakan proporsional tadi. Karena negara kita ini waktu kita berjuang itu di seluruh komponen bangsa yang saya bilang tadi, Yon Maluku, Yon Java, Yon Borneo, itu bersama-sama berkumpul mempunyai visi yang sama untuk keluar dari penjajahan dan menyepakati mendirikan negara Republik Indonesia. Jadi kalau saudara-saudara saya dari Maluku menyikapi tentang kabinet ini, menurut saya kita kembali ke sejarah. Jadi bukan dia tidak terima tentang masuk dalam kabinet, tapi karena cinta terhadap bangsa ini, ingin dia berbuat sesuatu, berpartisipasi secara physically, bukan hanya menerima program dari pusat untuk bangun Maluku, tapi dia sendiri ingin orang Maluku memberikan kontribusi kepada Republik Indonesia ini secara individual. Itu kalau saya lihat. Nah, kembali kepada sejarah, kembali kepada hari ini sekitar Sumpah Pemuda kan. Nah, contoh NTT waktu integrasi Timur-Timur, NTT digunakan basis untuk mendukung perjuangan negara Indonesia membantu Timur Portugis pada saat itu untuk berintegrasi dengan Indonesia dalam satu perjuangan. Nah, pada saat terintegrasi, pembangunan secara physically tidak tersentuh dengan baik, malahan Timor Leste tersentuh dengan optimal. Terjadi satu kepincangan. Nah, ini dengan ada sikap secara physically saudara-saudara kita dari Maluku, saya pikir ini yang harus kita sadari bahwa dalam bangun negara ini bukan perusahaan. Kalau perusahaan hanya membutuhkan orang-orang yang profesional, tapi ini membangun negara ini harus membutuhkan proporsional. Berarti kita harus mengakomodir kemampuan-kemampuan yang profesional ini mewarnai, mewadahi, mewakili setiap masyarakat yang ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa ini. Ya, jadi memang harus menjadi salah satu bahan pemikiran gitu ya, bagaimana mengakomodasi kepentingan ini. Walaupun mudah-mudahan juga bukan ditunggangi oleh elit-elit tertentu yang ingin punya posisi tertentu. Jadi contoh Kalimantan. Kalimantan, orang Kalimantan merasa bahwa nyumbang APBN yang terbesar itu dari Kalimantan, dan mereka juga ingin mendapat satu porsi secara individual untuk bersama-sama melakukan kegiatan untuk membangun bangsa negara ini. Jadi memang luar biasa rumit kalau menurut saya, Pak, karena stakeholdernya begitu besar. Slot untuk atau lahan perjuangan juga sebenarnya relatif terbatas gitu kan, karena tidak semua lini kan sebenarnya pasti harus ada kalangan profesional juga yang harus diakomodasi. Jadi memang tingkat kesulitannya sebenarnya tinggi. Ya, Bapak, saya ingin sekarang sedikit masuk ke Sumpah Pemuda. Hari ini sebenarnya momentum yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena salah satu momentum sejarah itu dibuat pada tanggal ini, dan harusnya ini kan jadi momentum untuk kita semua untuk meningkatkan cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, dan itu dua hal ini paling tidak. Dan ketiga adalah mengenai pembangunan, kita berpartisipasi terhadap pembangunan bangsa. Ini kan tiga hal yang sebenarnya bisa terpercik kembali hari ini. Dan tiga hal ini katanya sekarang diragukan. Nasionalisme kita katanya sudah mulai luntur gitu. Mengenai kebangsaan juga kita agak-agak pudar gitu ya. Bahkan banyak nilai-nilai yang sudah hilang. Kalau Bapak melihat, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan hari ini untuk memupuk rasa-rasa tersebut? Kalau kita bicara Sumpah Pemuda berarti bicara negara. Patriotisme kita yang harus kita bangkitkan. Nah, untuk itu kita harus tahu, harus mengenal tentang Indonesia. Indonesia ini
bukan hanya pemberian dari bangsa lain, tapi oleh karena perjuangan bangsa ini, yang saya sampaikan tadi dari mula. Ya. Dan itu juga karena keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sila pertama dasar negara kita itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, untuk kita membangkitkan patriotisme ini berarti generasi muda harus kembali ke fitrah. Sebagai manusia. Apa fitrahnya, Pak? Fitrahnya kembali pada imannya. Dia harus taat pada ajaran Allah. Apa itu Kristiani, apa itu Hindu, apa itu Islam. Apalagi umat Islam di negara ini, kita bicara kita mayoritas. Kita sudah taat kepada iman kita supaya kita bisa aplikasikan sebagai Islam rahmatul alamin. Ini harus kembali ke fitrah. Nah, yang kedua, kita harus mengetahui, pemuda harus mengetahui bahwa Indonesia ini letaknya di geostrategi. Di antara dua benua, Australia dan Asia, yang punya kepentingan dalam geostrategi ini. Kalau pemuda sendiri tidak mengerti geostrategi, dia akan dikendalikan oleh kekuatan dua benua ini. Ini yang harus kita tanamkan, kita harus memberitahukan kepada pemuda kita supaya dia belajar. Dia belajar tentang imannya, dia belajar tentang ilmu di negara ini. Yang harus kita tingkatkan adalah ilmu-ilmu tentang ekonomi, tentang politik, tentang sosial, everything. Sehingga pemuda ini mengenal geostrategi, sehingga dia bisa memprotek kedaulatan negara ini bukan hanya dengan ribut. Contoh, saya ambil contoh aja Ambalat, Maluku, perbatasan Maluku itu sama NTT itu perbatasan dengan benua Australia. Dan kalau kita bicara di perbatasan sana, itu merupakan beranda negara yang selama ini terlupakan. Seperti Ambalat, Malaysia masuk, kita baru ribut. Jadi ini yang nggak boleh terjadi. Harusnya kita proaktif. Harus kita proaktif manage. Nah, ini harus disupport oleh pemerintah. Supporting. Jadi pemerintah memfasilitasi sehingga si pemuda-pemuda ini mau tinggal di beranda-beranda negara ini. Nah, apa yang mereka harus mau? Kita harus membangun ekonomi, sosial ekonomi di wilayah border area. Bagaimana saya cinta bangsa ini kalau saya sendiri lose self confidence dan proud dari bangsa ini. Sekarang ini udah lose. Nah, harus kita bangkitkan sekarang ini adalah kebanggaan, dignity daripada negara ini. Nah, notabene kita hanya bisa ribut. Contoh TKI. Kita kurang membangun lapangan kerja di negara ini sehingga masyarakat kita mengejar pekerjaan di Malaysia, di Saudi. Sedangkan budaya ini berbeda. Tatanan budaya berbeda, sosiologi berbeda, psikologi berbeda, attitude berbeda, sehingga terjadi penyiksaan-penyiksaan fisik yang menghancurkan dignity bangsa ini. Day by day, akhirnya generasi muda kita kehilangan dignity, kehilangan kehormatan, kehilangan self-confidence, yang pada akhirnya terjadi disintegrasi, karena kita kehilangan saling percaya di antara kita. Pak, berarti tidak tepat rasanya kalau perjuangan pemuda kita sekarang kan ada euforia bahwa dianggap sukses kalau bisa bermain di percaturan politik. Padahal itu juga belum optimal gitu ya, karena banyak yang tidak bisa menempati suatu posisi karena ada masalah-masalah kultur, ada masalah-masalah basis ekonomi misalnya. Tetapi kalau saya jadi tersadar yang Bapak sampaikan tadi, ladang perjuangan tuh begitu luas begitu Pak ya. Dan pemuda harusnya bisa menjawab setiap tantangan di eranya. Kalau dulu memang tantangannya penjajah misalnya, sekarang tantangannya lain. Salah satunya yang tadi Bapak sebutkan begitu Pak. Itu yang gagas gitu ya sebagai pemuda untuk berangkat ke arah situ. Bapak, kemudian tantangan ke depan tidak akan surut gitu ya. Saya khawatir tantangan ini akan semakin punya komplikasi yang cukup signifikan gitu. Salah satunya mengenai global. Bagaimana kan percaturan dunia global ini akan membuat Indonesia berada di tengah-tengah dan harusnya tetap bisa berbicara. Arus komunikasi yang begitu luar biasa, begitu horizontal sekarang siapapun bisa mengakses. Ini kan membuat setiap negara harus punya competitiveness gitu ya, punya kemampuan untuk berkompetisi. Bagaimana pemuda Indonesia bangun kembali gitu ya, kembali bisa membelalakan mata untuk menangkap peluang, bukan hanya kalah terhadap tantangan yang ada di depan mata kita. Untuk membangkit itu kita harus memperbaiki kita punya sistem pendidikan. Sistem membangun income generated, tidak hanya bersentral di Jakarta saja atau Pulau Jawa saja.
Jadi industri-industri yang bisa meningkatkan, membangun income generator atau lapangan kerja itu harus ditempatkan di wilayah-wilayah di luar Jawa, sehingga akan terjadi satu transmigrasi atau imigrasi satu dengan yang lain, sehingga pemuda-pemuda tadi itu sadar, pemuda-pemuda misalnya Kalimantan, Papua, ini pemuda kan bukan hanya bicara di Jakarta, hanya euforia, sumpah muda, easy to say, tapi bagaimana aplikasinya? Nah, aplikasi ini yang kalau kita lihat tentang Sumpah Pemuda, masa lalu sebelum Indonesia itu stabil freedom, itu bagus, karena orang tidak berpikir secara materi. Tapi sekarang pemuda sudah mulai berpikir tentang materi. Nah, bagaimana antara berpikir ini, kita menjembatani supaya dia mengetahui struggle of life-nya. Jadi tidak datang ke Jakarta, tapi dia akan ke daerah, ke Papua, ke Maluku. Jadi industri-industri ini harus ditempatkan ke wilayah, khususnya wilayah perbatasan. Jadi sehingga timbul satu protection tentang kedaulatan bangsa. Dengan kedaulatan bangsa ini diproteksi, artinya bangkitnya rasa kebanggaan terhadap bangsa, automatically nasionalisme akan timbul, dignity akan timbul. Jadi bukan hanya demo di jalan, demo kedutaan orang, tapi kita harus bangun dignity kita sesuai dengan aktivitas kita sehari-hari. Ini yang harus kita cermati Sumpah Pemuda pendiri bangsa masa kita sebelum kita ada. Baik, Pak Indra, sayang sekali waktunya sudah habis. Mudah-mudahan jadi inspirasi terhadap banyak hal. Tadi kita sudah bicara mengenai kabinet, mudah-mudahan kabinetnya bisa berjalan dengan baik. Kita bicara pemuda, mudah-mudahan pemudanya bangkit seperti apa yang Bapak sampaikan, menguasai beranda-beranda terluar dari bangsa yang kita cintai ini. Terima kasih Pak Indra, mudah-mudahan bisa jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, demikian tadi dialog kami dengan Bapak Haji Indra Hasan SHMSI, Ketua Umum dari GEMTA atau Gerakan Membangun Tanah Air. Kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain.